Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah. Kita memasuki pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya, Nak. Untuk melancarkan kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah berdoa, Ibu akan mengecek kehadiran dari siswa-siswi Ibu semuanya. Nah, pada hari ini Ibu sudah nampak di layar Zoom kita. Alhamdulillah kelas kita sudah masuk semuanya ya Naya di pembelajaran kita. Ibu akan mengingatkan kembali untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak supaya semua kita terhindar dari bahaya COVID-19. Yang masih ingat metode apa saja yang sudah kita pelajari sebelumnya? Silakan. Ada yang bisa? Metode grafik, metode eliminasi, metode substitusi, metode gabungan. Pembelajaran kita mengenai aplikasi sistem persamaan linier dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuannya yaitu melalui model problem-based learning berbentuk LKPD dan video pembelajaran. Secara mandiri, jujur, dan bertanggung jawab, semua siswa Ibu dapat menyusun model matematika yang sesuai dengan sistem persamaan linier dua variabel dengan tepat. Kemudian, semua siswa Ibu dapat menentukan nilai variabel pada SPLDP dari masalah kontekstual. Dan semua siswa Ibu dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel dengan metodenya gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi. Tanggapan kalian mengenai video pembelajaran yang sudah kalian tonton? Ayo, siapa? Silakan. Saya Bu, Dahlia Bu. Dahlia, oke silakan. Videonya bagus Bu, jadi semangat belajarnya. Oke, alhamdulillah. Kemudian ada lagi nggak? Silakan. Video jadi tahu kegunaan dari materi pelajaran. Nah, berarti semua anak-anak ibu ini sudah dapat sudah mendapatkan gambaran kira-kira masalah-masalah apa saja yang berhubungan dengan sistem persamaan linier dua variabel ini. Kita akan melakukan penyajian hasil diskusi anak ya. Untuk membahas masalah ini sehingga mencapai penyelesaian, kita ikuti langkah-langkah sebagai yang pertama itu menanya. Silakan kelompok 1. Saya Devi Bu, mewakilkan kelompok 1. Oke, silakan. Berdasarkan hasil pengamatan, pertanyaan dari permasalahan tersebut adalah yang pertama, berapakah harga buku tulis? Dan yang kedua, berapakah harga pena?
Ya. Yang ketiga, berapakah harga 5 buku tulis dan 7 pena? Dan yang terakhir, berapakah jumlah uang yang harus dibayar Nurina? Bu, saya Ismila ingin menambahkan berapa harga 5 buku tulis dan berapa harga 7 pena. Silakan dicek Informasi. Saya dari kelompok 2 memberitahu hasil diskusi. Ya, silakan. Berdasarkan permasalahan di atas, tuliskan informasi apa saja yang diperoleh. Yang pertama, nama toko adalah Anak Bunda Mula Rezeki. Yang kedua, Niko membeli 3 buku tulis dan 5 pena. Yang ketiga, jumlah uang yang dibayar Niko adalah 43.000. Yang keempat, Nathan membeli buku tulis dan 2 pena. Yang kelima, jumlah uang yang dibayar Nathan adalah 34.000. Yang terakhir, Nurina membeli 5 buku tulis dan 7 pena. Wanti dari kelompok 3, Bu, ingin menambahkan. Oke, silakan. Yang pertama, ada 2 buah bukti pembayaran. Yang kedua, pembayaran telah lunas. Yang terakhir, ada 3 orang berbelanja barang yang Pola informasi. Ibu minta kesediaannya kepada kelompok 3. Tentukan model matematik Dari informasi 3X tambah 5 dengan 42.000. Nathan membeli buku tulis 2 pena juga 34.000. 4X ditambah 2Y sama dengan 34.000. Dari kelompok 2 ingin menambahkan satu model matematika lagi, Bu. Oke, silakan, Nak. Silakan, bagus. Nurina membeli 5 buku tulis dan 7 pena. Jadi 5X tambah 7Y. Gimana? Yang ini udah diperbaiki belum, Nak? Udah, Bu. Saya, Bu, Andit akan menambahkan model matematika yang diperoleh adalah Iya. 3X tambah 5Y sama dengan 43.000, 4X tambah 2Y sama dengan 34.000, dan 5X tambah 7Y sama dengan belum diketahui hasilnya, Bu. Kita udah dapat model matematika ya dari masalah tadi. Ada 3 model matematika kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Putri, Bu, dari kelompok 1. Eliminasi variabel Y dari persamaan 1 dan 2. 3X ditambah 5Y sama dengan 43.000. 4X ditambah 2Y sama dengan 34.000. Karena ingin mengeliminasi variabel Y, maka nilai variabel Y harus sama menjadi 6X ditambah 10Y sama dengan 86.000. Iya. 20X ditambah 10Y sama dengan 170.000. 4X sama dengan 84.000 sama dengan 6.000. Si 7X sama dengan 6.000, ada salah satu persamaan, misalnya persamaan 1. 3X ditambah 5Y sama dengan 43.000. Iya. 6.000 ditambah 5Y sama dengan 43.000. 14 ditambah 5Y sama dengan 43.000 sama dengan 5.000. Di bawahnya harga buku 6.000 dan harga pena 5.000. Uang yang dibayar Nurina 5X ditambah 7Y sama dengan 5 dikali 6.000 ditambah 7 dikali 5.000 sama dengan 30.000 ditambah 35.000 sama dengan 45.000. Saya, Bu Rahmawati, ingin menambahkan. Kami sama dengan kelompok 1, tapi setelah dapat X sama dengan 6.000, kami substitusikan ke persamaan 2, tapi hasilnya sama saja. Komunikasikan kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusinya. Ya, Bu, Dahlia dari kelompok 3. Jumlah uang yang harus dibayar oleh Nurina adalah jadi, dengan metode eliminasi dan substitusi diperoleh harga buku 6.000 dan pena 5.000. Ya. Sehingga dengan membeli 5 buku dan 7 pena, Nurina harus membayar dengan harga 60.000. Metode eliminasi substitusi itu diperoleh harga bukunya 6.000. Harga penanya 5.000. Nah, jadinya dengan membeli 5 buku dan 7 pena, Nurina harus membayar sebesar 65.000. Di sini
Apakah semua dari anak-anak Ibu ini sudah memperbaiki LKPD-nya, Nak? Sudah, Bu. Nah, begini. Jadi, kalau nanti kalian menemukan permasalahan seperti ini lagi, kalian silakan ikuti langkah-langkah seperti yang kita diskusikan ini ya. Kemudian, Ibu juga mau mengingatkan harus berhati-hati ketika kalian mengubah soal cerita ke dalam model matematika. Misalnya, si pena tadi kalian misalkan dengan X. Itu pada persamaan yang pertama. Nanti pada persamaan yang kedua, pena juga harus kalian misalkan dengan X. Tidak boleh dengan yang lain. Nanti akibatnya akan fatal. Kalian tidak akan menemukan hasilnya atau permasalahannya tidak akan terpecahkan. Nah, kemudian yang kedua harus kalian ingat adalah jangan kalian bingung variabel mana dulu yang harus dieliminasi. Itu silakan aja, boleh X duluan, boleh Y duluan. Begitu juga substitusinya, boleh ke persamaan 1, boleh juga ke persamaan 2, gitu ya. Asalkan operasi hitungnya tidak salah, insya Allah hasilnya bakalan benar. Jadi kesimpulan diperoleh dari pembelajaran tentang langkah-langkah menyelesaikan permasalahan kontekstual terkait SPLDV. Yang pertama, mengubah kalimat pada soal menjadi model matematika. Kedua, menyelesaikan dengan metode gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi. Yang ketiga, menggunakan penyelesaian daripada langkah kedua untuk menyelesaikan. Kesimpulan yang kita peroleh dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, langkah menyelesaikan permasalahan kontekstual yang terkait SPLDV. Yang pertama itu, kita harus ubah dulu soalnya ke dalam model matematika. Kemudian yang kedua, menyelesaikannya dengan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Kemudian yang ketiga, menggunakan penyelesaian daripada bagian langkah kedua tadi untuk menyelesaikan. Bila penyajian hasil diskusi kita hari ini berjalan lancar, supaya kita tetap semangat. Ayo tepuk tangan dulu buat pelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, semoga kalian semua tetap bersemangat untuk mengikuti semua pembelajaran yang ada di sekolah, walaupun kita keadaannya seperti ini ya. Kita harus belajar. Ibu akan berikan dalam bentuk Google Form seperti biasa. Nanti linknya Ibu share di grup besar kita sama tokennya. Silakan kalian gunakan 1 jam lagi pembelajaran Ibu untuk mengerjakan latihan yang ada di Google Form. Nanti hasilnya langsung dikirim aja seperti biasa. Nanti kan orang materi ini materi terakhir, maka pertemuan selanjutnya kita ulangan harian yang ketiga. Dan Ibu ingatkan lagi, jangan lupa jaga kesehatannya, selalu cuci tangan, pakai masker, dan jaga. Oke. Untuk mengakhiri, Ibu minta ketua kelas silakan siapkan dulu kelasnya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Oke, anak-anak Ibu semuanya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.